Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 kampung terisolir, petugas kirim bantuan gunakan perahu karet. Edarkan narkotika ke pelajar dan mahasiswa, 4 pelaku ditangkap. Korsleting listrik, toko roti terbakar. Puluhan hektar sawah warga yang siap panen di Desa Gubugan Ciberem, Kabupaten Lebak, masih terendam. Banjir terjadi akibat Sungai Ciberem dan Sungai Jamlaung meluap setelah hujan dengan intensitas tinggi terjadi di wilayah tersebut. Selain merendam ratusan rumah, banjir yang disebabkan 2 sungai meluap bagi petani di desa tersebut. Banjir kali ini paling parah karena tahun lalu banjir cepat surut dan padi bisa dipanen walaupun terkena banjir. Salah satu petani mengatakan hampir seluruh sawahnya seluas 5.000 meter persegi terendam banjir. Dan seluruh padi yang siap dipanen juga ikut terendam. Yang punya saya paling 5.000 meter persegi. Iya. Itu kira-kira semua kerendam? Iya, Tidak semua. ada yang tersisa? Iya. Ini kalau luas untuk semua yang kerendam ada berapa hektar nih Kang di sini Ya, Kang? kurang lebih 30 hektar ada. Dari berapa desa sih Kang? Dari satu desa. Sementara itu, Aib Saifullah, Kepala Desa Gubugan Ciberem mengungkapkan, total hampir 20 hektar sawah warga terendam banjir dan gagal panen. Berkoordinasi sama pihak-pihak terkait dari keamanan maupun pihak pemerintahan desa. Jadi untuk air sekarang udah mulai diam nih, dalam artian belum surut dan juga tambahnya udah mulai diam. Ya, dalam artian mudah-mudahan hujan nggak turun lagi jadi air bisa berkurang. Adapun terkait warga yang kita ungsikan itu ada di wilayah bantaran-bantaran. Kita mencari posisi pemukiman yang lebih tinggi. Jadi warga itu diungsikan ke dataran yang lebih tinggi. Warga pun diminta waspada karena hujan saat ini kembali terjadi. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Peringatan Hari Pendidikan Nasional, ratusan mahasiswa dari Aliansi Banten Bergerak menggeruduk kantor Gubernur Banten. Ratusan mahasiswa long march dari kampus UIN Banten menuju kantor gubernur dengan membawa berbagai macam poster. Mahasiswa menilai pendidikan di Banten masih belum merata, terutama di pedesaan di Banten Selatan. Mahasiswa menyebutkan pada tahun 2023 terdapat siswa putus sekolah sebanyak 25.274 di Provinsi Banten. Mahasiswa yang mencoba bertemu dengan PJ Gubernur Banten mencoba memaksa dengan menerobos pintu gerbang hingga terjadi aksi saling dorong. Hampir 3 periode dia melanjutkan Wahidin Halim, ya apa yang terjadi masih kurang rata dari segi pendidikan gitu kan. Mereka hanya memperbaiki dari di sisi kota saja, tapi ke pelosok-pelosok hari ini kita melihat bagaimana itu semuanya tidak dilakukan, tidak ada perbaikan sama sekali gitu. Mahasiswa juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk tidak memperpanjang PJ Gubernur Banten Al-Muktabar karena dianggap tidak becus membangun Banten. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari kota Serang. Setelah Pilpres dan Pileg, Komisi Pemilihan Umum akan menggelar pilkada serentak untuk memilih pemimpin daerah. Pihak KPU pun akan mulai melakukan berbagai tahapan, seperti yang dilaksanakan KPU Kota Cilegon, di mana mulai tanggal 5 Mei, KPU mulai menerima pendaftaran. Untuk tahap pertama, pendaftaran hanya untuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang akan maju melalui jalur perseorangan atau independen.
Untuk jalur perseorangan, KPU mensyaratkan kepada bakal calon wali kota dan wakil wali kota harus mengumpulkan jumlah dukungan sebanyak 27.588 dukungan yang dibuktikan dengan fotokopi KTP. Jumlah ini mengalami peningkatan karena pilkada sebelumnya calon independen hanya membutuhkan bukti dukungan sebanyak 24.996. Sementara untuk calon yang diusung partai politik harus mendapatkan dukungan sebanyak 20% dari jumlah perolehan kursi di DPRD. Berdasarkan hasil pileg kemarin, atau 8 kursi dari 40 kursi yang ada di DPRD Kota Cilegon. Persyaratan pencalonan ada 2 pintu masuk ya. Yang pertama melalui jalur perseorangan, calon independen. Yang kedua diusung oleh partai politik. Kalau diusung partai politik, jelas kita ketahui semua syaratnya adalah 20% kursi dari perolehan pemilu kemarin ya untuk DPRD Kota Cilegon. Sedangkan jalur perseorangan sesuai dengan regulasi dari jumlah data pemilih di Kota Cilegon dari angka 250.000 sampai dengan 500.000 itu jumlah dukungannya adalah 8,5%. Sedangkan pilkada yang akan digelar serentak rencananya akan dilakukan pada 27 November 2024. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama rekan yang bertugas, saya Maulia Fitriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.